Desa bisa maju atau mandek, semua tergantung siapa yang jadi kepala desa. Jadi, memilih itu bukan soal kedekatan, tapi soal masa depan. Layaknya sebuah kapal, kalau nahkodanya bijak, kapal akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi kalau nahkodanya salah arah, kapal bisa karam di tengah jalan. Begitu juga dengan desa kita. Kepala desa adalah nahkoda. Dialah yang menentukan arah pembangunan. Dialah yang menentukan pengelolaan dana dan kesejahteraan warganya. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa punya wewenang penuh, punya wewenang besar mengatur pemerintahan desa, membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Tak lama lagi, desa-desa di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tempat saya lahir, yaitu Indramayu, akan menggelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa. Inilah saatnya masyarakat berperan aktif dalam memilih pemimpin yang akan membawa desa menuju perubahan yang lebih baik lagi. Di Indramayu, pemilihan kepala desa atau sering disebut Pilwu bahkan dilakukan dengan serentak sesuai aturan Permendagri 112/2014 dan peraturan Bupati supaya prosesnya transparan dan adil. Seperti halnya kapal, kalau kita salah memilih nahkoda, desa bisa salah arah, pembangunan tersendat, dana desa disalahgunakan, konflik muncul di tengah warga. Faktanya, masih banyak warga yang memilih kepala desa hanya karena faktor keluarga, kedekatan pribadi, atau janji sesaat. Akibatnya, desa jadi seperti kapal yang dinahkodai orang tanpa kompas. Bisa berlayar, tapi tak jelas kemana arah tujuannya. Kalau kita ingin kapal atau desa berlayar dengan selamat, kita harus cermat memilih nahkoda. Caranya bagaimana? Ini saran dari saya. 1. Pahami mekanisme resmi Pilkades dari panitia dan pemerintah kabupaten setempat. Yang kedua, pastikan calon lulus administrasi, usia, sehat, dan bersih dari kasus hukum. Yang ketiga, lihat integritas dan rekam jejak, yang artinya pilih calon yang pernah terbukti memimpin atau mengelola program masyarakat, dalam kata lain, punya pengalaman yang nyata. Yang keempat, lihat visi misi konkret, yang artinya program harus jelas, bukan sekedar janji. Program harus nyata. Mau bawa desa ke arah mana dalam 8 tahun ke depan. Yang kelima, tuntut transparansi. Pilih calon yang mau dialog terbuka dan siap diawasi, yang artinya calon harus mau berdialog terbuka dan siap melaporkan dana desa dengan jujur. Jadi, kesimpulannya, memilih kepala desa itu seperti kita menyerahkan kapal kepada seorang nahkoda. Kalau nahkodanya punya kompas, punya peta, dan pengalaman, desa kita akan berlayar menuju kesejahteraan. Tapi kalau salah pilih, kapal bisa terombang-ambing, bahkan karam. Jadi, saran dari saya, gunakan hak pilih dengan bijak. Ingat, suara kita adalah arah desa ke depan akan seperti apa. Mari pilih kepala desa yang benar-benar bisa menjadi nahkoda yang amanah, jujur, punya integritas yang tinggi, dan mampu membawa desa kita sampai ke tujuan. Dan ingat, aja sampai kaya masalah sing wis-wis medot seduluran karena beda pilihan. Saya Priyuda Pratama. Assalamualaikum.